Terima kasih Bapak Sestama. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media dan teman-teman di provinsi. Meneruskan penjelasan dari Pak Daryono tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memang dari perhitungan modeling di laut dalam, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono rata-rata pengukuran atau hasil modeling serta pengukuran dari beberapa tempat seperti yang kita lihat itu kisaran dari tinggi tsunami di laut dalam maupun di tide gauge di dekat pantai itu kisarannya sekitar di bawah 50 cm yang di luar Rusia. Tetapi ini tentu saja tidak boleh membuat kita lengah. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa pengalaman kita pada saat tsunami Jepang 2011 yang juga berpropagasi ke Papua itu terdeteksi di tide gauge di Jayapura itu hanya 33 cm. Tetapi kemudian seperti terlihat di layar, formasi teluk ini bisa menyebabkan amplifikasi tinggi tsunami. Karena ada gelombang yang masuk, kemudian tidak bisa sepenuhnya keluar, sehingga titik-titik yang berwarna merah, daerah-daerah yang berwarna merah di Teluk Yotefa pada saat itu kemudian mengalami amplifikasi dari 30 cm, itu yang terdeteksi di tide gauge, pada gambar di sebelah kanan itu tinggi maksimum bisa mencapai 3,8 meter. Jadi untuk formasi-formasi daerah pantai yang sifatnya teluk, ini gelombang panjang yang datang itu berpotensi mengalami amplifikasi. Ini yang harus kita waspadai sehingga benar-benar kita mohon bantuan dukungan dari teman-teman di daerah. Ini kalau bisa daerah-daerah pantai ini memang kita kosongkan dulu. Nanti Pak Sestama akan memberikan arahan secara lebih detail. Tetapi secara teknis, formasi-formasi teluk seperti ini, mulai dari Teluk Yotefa, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara hingga Gorontalo itu cukup banyak di sekitar pantai. Ini menjadi perhatian kita supaya ini bisa benar-benar dikosongkan terlebih dahulu pada waktu-waktu nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono, dan setelah uh, jeda waktu setelah gelombang pertama itu datang. Karena uh, untuk tsunami, terutama tsunami yang melintasi samudra, itu gelombang pertama tidak harus yang terbesar. Biasanya gelombang terbesarnya datang itu pada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Dan waktunya itu bisa periode jam. Jadi antara gelombang pertama dan gelombang kedua serta gelombang ketiga itu bisa durasi jedanya 1 hingga 3 jam. Sehingga ini yang kita harus waspadai bahwa masyarakat tidak hanya menjauhi pantai pada saat estimasi waktu tsunami-nya datang, tetapi juga tetap harus menjauhi pantai sampai beberapa waktu setelah peringatan dini tsunami atau waktu tiba tsunami itu datang. Idealnya 2 sampai 3 jam. Kita tidak usah dulu uh, bermain ke daerah pantai yang di 6 provinsi ini, khususnya bagian utara, di waktu mungkin 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah. Nanti Pak Sestama akan menyampaikan lebih lanjut. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Memang dari estimasi modeling dan data pengukuran muka air yang saat ini kita terima di sepanjang Pasifik, itu alhamdulillah ketinggian tsunami hanya dalam tanda kutip di bawah 50 cm. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara tsunami, tsunami 50 cm pun itu bisa membunuh. Kita bisa lihat pengalaman kita di 2011, itu ada 1 korban jiwa di Jayapura. Ini satu di antara hanya 2 korban jiwa
pada saat tsunami 2011 Jepang di luar Jepangnya. Jadi jangan sampai ini terulang, benar-benar kita waspadai, kita kosongkan dulu daerah pantai, supaya benar-benar nanti setelah peringatan dini tsunami diakhiri oleh BMKG, baru kemudian masyarakat beraktivitas seperti biasa. Mungkin dari Pak Sestama akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah lebih lanjut. Terima kasih Pak Kapus Datin, Pak Dr. Abdul Muhari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, ada beberapa arahan penting dan harus segera dilaksanakan kepada 5 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dikhususkan kepada BPBD, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan di daerah tersebut. Yang pertama, masyarakat di 5 provinsi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG, agar diupayakan menjauhi pantai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah estimasi waktu tiba tsunami yang sudah disampaikan oleh Pak Daryono. Yang kedua, pastikan masyarakat terinformasikan dengan baik, termobilisasi dengan baik, gunakan pendekatan persuasif untuk mengurangi kepanikan. Pada Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, kita akan mengulangi kembali rapat evaluasi penanganan situasi hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini poin-poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh semua yang berkepentingan di daerah untuk menyampaikan sesegera mungkin informasi ini kepada masyarakat kita yang sudah di 5 provinsi ini. Selanjutnya kami juga meminta laporan dari kesiapan Basarnas. Dalam hal ini hadir Deputi Bidang Operasi Basarnas, Bapak Ribut Eko. Disilahkan. Silahkan Pak Deputi. Atau yang mewakili Pak Sestama. Baik, sambil menunggu dari Basarnas atau siapa nanti yang akan mewakili, kami akan mulai pada 5 provinsi. Ya, Pak Ses. Oh, Pak Ses. Siap, lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sestama BNPB dan seluruh jajaran peserta rapat dan rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama mohon maaf karena kami dengan Kak Basarnas juga dengan DPM saat ini sedang melaksanakan diskusi di ruang rapat beliau. Dan sambil paralel saya memonitor rapat koordinasi awal yang mengantisipasi tindak lanjut dari pasca gempa. Sebagaimana yang kita ketahui pasca gempa Rusia, tadi pagi Kepala Badan SAR Nasional sudah on board langsung di comment center kita di Basarnas, mengarahkan dan meningkatkan kesiapsiagaan kantor SAR yang tadi Pak Sestama sampaikan 5 provinsi, mulai dari Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat. Ya. Kebetulan pagi hari ini Kepala UPT kami semua hadir di rapat Zoom ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkembangan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sestama dan jajaran. Semoga upaya kita dalam mengantisipasi, memberikan perlindungan dan literasi kepada masyarakat
dalam mengantisipasi pasca gempa Rusia yang mungkin juga akan terjadi di Jepang manakala patahan imbas dari pasca gempa yang tadi disampaikan oleh Kapuslat dari BMKG Pak Daryono, mudah-mudahan ini tidak sampai ke wilayah negara kita. Namun sebagai aparatur pemerintah kita harus tetap menyiagakan manakala hal itu akan terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sehingga Basarnas dengan jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing di 5 provinsi, sehingga hal ini bisa bersinergi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI Polri yang ada di daerah dalam memberikan masukan dan mengarahkan masyarakat yang perlu kita literasi sehingga mereka mengerti harus berbuat apa dan kemana arah mereka untuk berlindung dari tsunami manakala terjadi. Ini unsur siaga SAR yang di kantor SAR, mulai dari Manado, Gorontalo, Ternate, Sorong, Biak, Manokwari, dan Jayapura. Ini tadi pagi sudah diarahkan langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional melalui Basarnas Command Center kepada jajaran. Sehingga mudah-mudahan ini wujud integritas kita dan pelayanan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam mengantisipasi manakala kemungkinan ini terjadi. Demikian Pak Sestama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti update jam 18 kita juga tetap dengan masukan dari BMKG pasca gempa ini bagaimana, kemudian analisis dari Kapusdatinnya BNPB, Pak Aam, mudah-mudahan ini jadi mata telinga kita dalam mengambil langkah-langkah. Apakah yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Saya rasa demikian Pak Ses. Terima kasih. Semoga tsunami yang tidak kita harapkan tidak terjadi di wilayah kita. Demikian, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh peserta rapat. Selamat pagi dan salam tangguh serta salam quick action. Terima kasih Pak Deputi, Bapak Laksamana Muda TNI Ribut Eko. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan situasi dari masing-masing daerah, baik itu nanti dari BPBD, dari TNI dan Polri yang ada di daerah masing-masing. Yang pertama dari Provinsi Sulawesi Utara. Silakan Pak Kalaksa. Siap, salam tangguh Pak. Silakan Pak Kalak. Ya. Ya, siap. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sestama, BNPB, para pejabat BNPB yang hadir, Pak Berton Panjaitan, Pak Abdul Muhari, serta Deputi Basarnas Laksamana Muda Ribut Eko, Pak Daryono, seluruh kalaksa dari 5 provinsi yang hadir, media asing dan media dalam negeri yang hadir juga, Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu juga yang hadir pada siang hari ini. Izin untuk BPBD Sulut, kita sudah koordinasi karena yang permodelan tadi yang kena lebih dulu kelihatannya Kabupaten Talaut. Dan kita koordinasi Kalak Talaut hadir juga di Zoom ini, dan Kabupaten Talaut juga sudah koordinasi bersama unsur Bupati juga, saya sudah telepon tadi. Jadi kita semua siap, sudah permodelan tadi 1 jam sebelum terjadinya jam 3 waktu WITA kalau tidak salah tadi, untuk evakuasi. Dan juga sudah koordinasi dengan Forkopimda yang di Provinsi Sulut juga, kita sudah koordinasi. Jadi Provinsi Sulut siap
dan pasti tsunami ini kita bisa hindari. Demikian penyampaian daripada kami. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih Pak Kalaksa. Selanjutnya yang mewakili dari Polda atau Korem, silahkan. Sulawesi Utara. Ya, mungkin sambil menunggu Kabupaten Talaut, silahkan. Kalaksa yang hadir. Oke. Selanjutnya Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Talaut. Setelah menerima informasi ini langsung Suaranya Pak Kalak. Oke. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami langsung saja Pak, kami setelah mendapat informasi rilis dari BMKG, langsung bergerak melakukan koordinasi dan langsung membuat surat untuk diteruskan ke berbagai grup WhatsApp, kemudian juga melalui media sosial untuk menyampaikan langsung surat edaran untuk peringatan dini. Jadi kita di sana sudah melakukan langkah-langkah mitigasi, termasuk anak sekolah kita sudah liburkan. Tetapi memang di sana tidak terjadi kepanikan karena mungkin juga masyarakat kita sudah pernah juga atau sering mengalami situasi seperti itu, sehingga tidak timbul suasana panikan. Mungkin kondisinya baik sampai saat ini, karena waktunya kan jam 13.52. Jadi kami sudah sampaikan juga, termasuk arahan untuk 1 jam sebelum dan 2 jam sesudah estimasi ini, masyarakat tetap waspada dan menjauhi lokasi-lokasi pesisir dan menuju ke lokasi yang lebih tinggi. Itu upaya yang sudah kita lakukan, langsung berkoordinasi. Saya kira untuk sementara demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kalak. Mohon dipantau di lapangan ya, pastikan Siap. juga semua antisipasi untuk megatrust tsunami ini diperhatikan betul. Siap. Selanjutnya silahkan kepada BPBD Provinsi Gorontalo. Korem. Silakan. Izin Pak. BPBD Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Kalak. Selamat siang Pak. Sesama Bapak Ibu, teman-teman hadir di rapat ini. Kami dari Provinsi Gorontalo Pak, BPBD, semenjak menerima rilis tadi BMKG pagi, kami koordinasi dengan kepala BMKG dan teman-teman Kalak Kabupaten Kota. Memang dirilis BMKG hanya Kota Gorontalo, tapi karena pantai kami itu berbatasan Pak, satu Kota Gorontalo dengan Bonebolango, dan kota berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, dan ada juga Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kami sudah koordinasi dengan teman-teman dan menyampaikan BPBD Kota sudah mulai mengidentifikasi, dan begitu juga BPBD Bonebolango Pak. Terus Pak Gubernur sudah mengeluarkan himbauan ke masyarakat melalui media, dan kami di sini menyebarkan lewat teman-teman ASN, semua media, dan intinya apa yang jadi arahan dari Bapak tadi kami sudah siap dan mengantisipasi dan akan ditindaklanjuti lagi Pak untuk koordinasi dengan teman-teman kota Pak setelah ini. Mungkin itu Pak penyampaian dari Gorontalo. Terima kasih Pak Kalak. Selanjutnya Siap, Pak. dari Polda atau Korem, silahkan. Oke, kita lanjut ke Kabupaten Kota terdampak, Kota Gorontalo. Silahkan informasinya. Terima kasih Pak. Izin dari BPBD Kota Gorontalo, saya mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo
melaporkan semenjak rilis dari BMKG tadi pagi, kami dari pihak BPBD Kota Gorontalo setelah berkoordinasi dengan Pusdal Ops BPBD Provinsi Gorontalo, karena di wilayah Kota Gorontalo ada 6 kelurahan yang berada di pesisir pantai. Tapi tadi teman-teman TRC BPBD Kota bersama staf BPBD telah turun langsung ke lapangan ke 6 kelurahan. Sampai saat ini pun masih berada di 6 kelurahan tersebut. Pertama, untuk menghimbau masyarakat supaya jangan panik, tetap tenang, karena memang tadi ada beberapa masyarakat yang seakan-akan panik mendapat informasi yang begitu masif di media sosial. Sampai saat ini teman-teman BPBD masih di lapangan memberikan edukasi dan pengertian serta himbauan kepada warga yang ada di 6 kelurahan di Kota Gorontalo. Dan untuk tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh BNPB tadi, kami menunggu 1 jam atau 2 jam sebelum batas waktu sore nanti, teman-teman masih akan tetap standby di lapangan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan dari BNPB. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih Pak Sekretaris BPBD Kota Gorontalo.